Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak yang saya hormati, lebih khusus Pak Nadus yang sudah menyediakan kita tempat dan waktu untuk bersilaturahim pada siang hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat hadir di tempat ini. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita umatnya tetap istiqomah mengikuti sunnahnya. Bapak yang saya hormati, yang mohon maaf sebesar-besarnya telah mengganggu waktu pelungguh tadi terkait dengan aktivitas pelungguh sehari-hari. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang pertama, maksud dan tujuan yang di sini atas fasilitasi oleh Pak Kam dan Pak Didin itu adalah untuk bersilaturahim. Dalam silaturahim kita siang hari ini, yang pertama dia ingin memperkenalkan diri karena belum pernah dia masuk di wilayah ini juga. Nama dia Haji Muhammad Edwin Hadiwijaya, yang lahir dari kedua orang tua yang berasal dari Poh Gading, Pringgabaya. Dilahirkan di Pancor, di seputaran makam pahlawan, besar di Pancor. Kediaman yang saat ini ada di depan Masjid Subulus Salam atau Masjid Muhammadiyah sering disebut, sebelum rumah sakit Islam Namera Pancor. Saat ini dia masih sebagai anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, itu insya Allah sampai tanggal 1 September 2024 gitu. Tetapi yang menjadi anggota DPRD Provinsi NTB itu berasal dari Dapil NTB 3 namanya, itu di wilayah Lombok Timur bagian utara itu. Sehingga kenapa dia tidak muncul di sini gitu, karena wilayah kita di sini yang 8 kecamatan itu adalah wilayah Dapil NTB 3 atau yang di wilayah KLS, dan Pak yang mewakili di sini adalah Pak Haji Heruwan, Pak Haji Heruwan dari Dapil 4 yang dari Dapil 3 gitu. Jadi kami berbeda dapil gitu. Karena itulah maka teman-teman Pak K, Pak Didi dan lainnya mengarahkan dia untuk bisa masuk juga silaturahimnya, memperkenalkan diri di wilayah selatan. Seperti itu maksudnya. Kemudian yang kedua, maksud kita pertemuan pada silaturahim kita siang hari ini adalah ingin kami juga sebagai pasangan Haji Ron untuk menyerap aspirasi-aspirasi dari masyarakat gitu. Terkait dengan apa yang bisa kami akan perbuat, apa yang bisa kami akan lakukan, apa yang bisa kami tawarkan kepada masyarakat Lombok Timur untuk maju di pilkada nanti. Artinya, ya kalau bahasa sekarang sudah hampir umum visi misi. Di tingkat kepala desa, pemilihan kepala desa pun pakai visi misi. Sehingga kesempatan ini mohon saran pendapat dari bapak-bapak yang hadir untuk memberikan kami masukan kira-kira apa yang harus kami usung sebagai visi misi kami hingga betul-betul mengena ke masyarakat, dan itu bisa kami laksanakan jika Allah SWT mentakdirkan kami berhasil di pemilu bupati itu gitu. Itu maksud yang kedua. Maksud yang ketiga adalah kami juga ingin mendapat nasihat, masukan dari bapak-bapak terkait dengan penggalangan suara pemilih. Penggalangan suara pemilih lain desa, lain dusun, bahkan berbeda caranya gitu. Berikan kami masukan dan sebagainya sehingga nantinya tim-tim kami ataupun kami berdua sebagai pasangan ini bisa membuat kebijakan yang pas untuk di suatu daerah, di suatu tempat, cara kita untuk menarik simpati pemilih seperti itu. Jadi ada 3 poin ini yang menjadi maksud dan
tujuan silaturahim tiang pada siang hari ini. Selanjutnya nanti kita akan dialog. Tapi sekali lagi terima kasih atas kehadiran bapak-bapak itu. Kalau Pak KMC tadi menyampaikan, Pak Iman menyampaikan yang hadir ini cukup banyak ini Pak. Yang biasa sama Pak Dindin sama Pak Kam kadang hanya 5-6 orang kita berdiskusi untuk mendapat masukan itu gitu. Alhamdulillah Pak Kadus bisa mengundangkan kita cukup banyak orang pada siang hari ini sehingga kita harapkan banyak masukan-masukan yang menjadi bahan kami baik itu secara pribadi kami pasangan ataupun untuk bagi tim juga untuk mengelola potensi suara yang ada khususnya di dusun Sagematen ini. Mungkin itu sebagai pantai dialog kita pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nyambung Pak Kam tadi. Kalau masalah tim memang kami serahkan kepada teman-teman yang ada di wilayah tersebut. Misalnya ada Pak Kam, ada Pak Dinin, kemudian ada Pak Pak Sirajun Nasir, terus ya Ustaz, kemudian beberapa sistem itu. Artinya hal itu tidak terlalu banyak, tidak bermasalah kan? Itu yang penting kita bisa berjalan sesuai struktur. Karena yang kita bentuk pertama ini sebelum pileg ada relawan dulu namanya Pak Arno gitu. Kenapa relawan gitu? Karena seperti yang sampaikan tadi itu kita sudah nikah tapi masih nikahan siri gitu. Nikah siri belum ada isbat nikahnya, belum ada surat nikahnya gitu. Surat nikahnya ya nanti setelah pendaftaran gitu. Kemudian pendaftaran itu siapa partai pengusung kita. Partai pengusung kita itu baru kita ketahui secara pasti setelah pemilu legislatif, pemilu DPR dan pemilu presiden tanggal 14 Februari itu. Setelah itulah. Silakan ya dapatkan, silakan perlu aturan seperti itu terkait dengan tim gitu, tidak terlalu bermasalah. Kemudian yang kedua, memang dari kunjungan kita di beberapa tempat bersama Pak Kamdan ini masalah air bersih memang menjadi isu yang paling besar di wilayah selatan. Gitu. Saya kira dulu kita di Sukma juga mengusung isu itu ya. Pak Sukiman mengusung isu itu, isunya dulu air bersih ini air mata menjadi mata air. Ya kalau tidak salah ya. Nah, air mata menjadi mata air gitu. Tapi dengan segala keterbatasan dan segala kendala sehingga itu tidak bisa tuntas, tidak bisa meskipun pertama yang dikerjakan Pak Sukiman itu kan tower tutu itu, kan tower tutu itu ya dengan berbagai-bagiannya yang rencana sudah jadi bahkan mengalirkan air dari wilayah Hijau Balit kalau tidak salah ya. Hijau Balit kemudian ditransfer ada 2 titik transfer perencanaan itu seperti itu karena masukan yang diterima Pak Sukiman air di wilayah utara banyak terbuang ke laut dari sungai-sungai itu yang mau dibendung kemudian itu yang mau dibawa ke selatan gitu. Ada program-program seperti itu yang beliau rencanakan tetapi kan 2018 beliau dilantik gubernur dan bupati 2018, 2020 Maret kita sudah kena COVID. Akhirnya program-program fisik ini mulai tiarap, termasuk di desa kan. Kita saja di provinsi begitu COVID itu kena 2020, hampir 900 miliar itu teralihkan untuk penanggulangan COVID. Yang di Lombok Timur hampir 150 miliaran dan sebagainya. Di desa pun juga harus dibelanjakan untuk penanggulangan COVID. Waktu itu ada BLT langsung yang dari dana desa yang belum terima di desa, kemudian ada rumah isolasi yang harus disiapkan, yang semua itu ketentuannya dari pusat gitu. Habis praktis pembangunan fisik menjadi berkurang. Ya. Setelah pembangunan fisik berkurang, tetapi ada pembangunan lain berjalan, itu ternyata sampai sekarang 2023 ini masih banyak yang namanya utang daerah. Utang daerah itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang program-program kegiatan di 2022 belum bisa dibayarkan di tahun 2020.
2024 ini bisa pulih kembali, kemudian 2024 kita pilkada, kemudian ikhtiar kita ini diridhoi Allah, kita berhasil. Mudah-mudahan setelah itu semua perencanaan tentang air bersih dan irigasi ini bisa kita reschedule lagi, bisa kita rencanakan ulang lagi. Dan memang di wilayah selatan itu ya air bersih, ya air bersih, kemudian air pertanian, kemudian jalan usaha tani, ya untuk saudara-saudara kita yang nanam jagung di rawa-rawa dan sebagainya kan, untuk angkutan hasil produksinya mereka kadang harus bertengkar karena melewati lahan orang kan gitu, karena tidak ada jalan, ya. Itu kendala-kendala seperti itu. Nah, program-program besar seperti ini gitu, seperti air bersih dan sebagainya, irigasi dan sebagainya, bisa saja kita laksanakan dari keuangan daerah kita, dari APBD kita gitu. Bisa saja APBD. Katakanlah seperti Pak Ali dulu periode pertama mampu dia membangun dermaga Labuan Haji. Dermaga Labuan Haji itu hampir 100 sekian miliar terserap di situ, mampu dari APBD. Yang namanya Pak Ali ini paling anti dengan berhutang, itu meminjam seperti itu, mampu gitu. Mudah-mudahan 2025 keuangan daerah kita cukup sehat, kita bisa membiayai diri kita sendiri untuk pembangunan itu. Tapi kalaupun kita tidak mampu, maka bukan pemerintahan daerah waktu nantinya adalah bupati dan wakil bupati itu adalah mencari program ke kementerian atau lembaga di Jakarta. Itu yang didatangkan, karena untuk membiayai semua kebutuhan pembangunan di Lombok Timur ini kalau berdasarkan dari APBD kita rasa-rasanya tidak cukup. Ya, di selatan saja kita habiskan itu mungkin tidak cukup. Sehingga itulah pentingnya nanti teman-teman Pak Kam di ASN ini adalah orang-orang yang mampu merayu orang-orang di pusat itu, melobi orang-orang di pusat itu untuk bisa kita bawa program ke daerah kita. Sama dengan kepala desa sekarang banyak juga yang langsung ke pusat menjemput program-program pusat itu dari kementerian ini untuk pembangunan desanya. Karena untuk mengharapkan dari desa untuk bisa mengkapai pembangunan itu tidak cukup. Itu mungkin langkah-langkah kita nanti ke depan. Gitu kita akan berhasil adalah pertama dari kemampuan APBD kita seberapa besar, kemudian kalau itu bisa mencukupi ataupun tidak dari program-program kementerian yang kita lakukan terkait dengan air bersih dan irigasi itu. Dan terkait dengan irigasi untuk pertanian, saya kira Pak Haji Irwan sudah paham betul gitu. Karena beliau kan lahir dari PPL, sekolahnya aja sekolah pertanian gitu. Kemudian PPL, kemudian wakil bupati, paling tidak dia sudah mempunyai gambaran yang jelas tentang itu, sehingga bagaimana mengeksekusi itu yang akan berikutnya gitu, seperti itu. Apalagi pupuk nih, sama lagi dengan pupuk juragannya. Yang namanya pupuk ini bukan di Lombok Timur saja, tetapi secara nasional. Kenapa secara nasional? Karena jatah pupuk subsidi itu makin berkurang jumlahnya, makin berkurang, sehingga belum rasakan kan asap hektar berapa yang didapat sekarang? 40 kilo? 1 hektar hitungannya? Yang 1 hektar makin 85 kilo sama. Iya, itu udah besar. 80 kilo. Karena volumenya dari pusat. Nah, pupuk ini semua dikendalikan oleh pusat. Haji Irwan itu juga distributor, sama dia dengan SPBU. SPBU itu yang punya minyak itu adalah Pertamina, didropkan kita di SPBU, kita hanya menjual. Haji Irwan juga pupuk ini distributor, berapa pupuk jatahnya subsidi, ya itu yang didropkan dia untuk didistribusikan melalui kelompok-kelompok tani sesuai dengan wilayahnya. Bahkan bukan hanya Haji Irwan aja sekarang yang menjadi distributor wilayah itu kan, sudah beberapa tempat dibagi. Seperti Haji Burhan di Moyot kan, kemudian Haji Saleh di Tinggabaya dan sebagainya, wilayah-wilayah, kemudian Agros Lapara, wilayah sudah dibagi-bagi. Nah, itu bisa dilobi oleh beliau untuk dipindahkan ke NTB, khususnya Lombok Timur. Itu juga dengan di NTT, gitu, yang menjadi pertanyaan tidak terlalu banyak urea dan sebagainya, itu yang dilobi. Artinya jatah itu yang dilobi untuk bisa pindah supaya
volume atau jumlah pupuk yang bersubsidi yang di daerah kita ini bisa memenuhi itu. Saya kira Haji Ron juga sudah paham betul menjelaskan tentang itu. Mungkin itu masalah pupuk ini. Dan pelan-pelan mungkin ada program-program sekarang sudah mulai jalan adalah untuk mengalihkan dari kimia ke organik. Tapi itu butuh waktu yang lama, gitu kan? Dari kimia ke organik itu. Seperti itu. Mungkin itu, Pak. Sila. Alhamdulillah harga gabah betul, ya cukup bagus sekarang. Tinggal harga tembakau. Ya. Ya, kalau harga tembakau ini saya kira Pak Haji Ron juga orangnya. Gitu. Kenapa? Karena di masa dia ketika dengan Pak Ali BD itu harga tembakau itu cukup bagus waktu itu. Ya. Sangat-sangat bagus karena apa? Ya karena dengan power kekuasaan kewenangan bupati itu dia bisa menekan terutama gudang-gudang yang membeli itu seperti itu, sehingga harga itu waktu itu bisa lebih menguntungkan bagi petani gitu seperti itu. Dan insya Allah jurusnya beliau sudah hafal gitu, Pak Haji Ron ini ya tinggal mengaplikasikannya saja kan. Cuma sekarang kan ikhtiar yang kita lakukan supaya jurus itu mengkodu kan, jari dulu kan, gitu seperti itu. Mudah-mudahan itu. Kemudian BPJS, ini BPJS ada Pak Kam juga di sini. BPJS itu ada yang dibayarkan sampai sekarang adalah dibayarkan oleh negara, pemerintah pusat, namanya PBI. Kemudian ada juga yang dibayarkan oleh provinsi, ada yang dibayarkan oleh kabupaten. Nah, provinsi dan kabupaten ini pasca COVID ini agak seret gitu ya, kuotanya makin mengecil, makin sedikit yang dibayarkan kemudian. Nah, ketika misalnya saya tidak punya BPJS dan saya orang yang layak mempunyai BPJS yang harus ditanggung oleh pemerintah gitu, orang yang layak tanggung, syaratnya lagi berikutnya harus masuk di DTKS. DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, bagaimana supaya bisa masuk di DTKS ini adalah melalui usulan masyarakat kepada pemerintah desa, melalui pemerintah desa gitu. Sehingga Pak Kawin itu mendata orangnya, kemudian dibawa ke desa, kemudian dimusyawarahkan di desa, baru dimasukkan ke data namanya data DTKS itu. Siapa yang memasukkan di situ? Di desa itu ada operator khusus, SIKMJ gitu, seperti itu. Cuma begitu bisa masuk di data itu tidak otomatis dia akan keluar, gitu. Tidak akan keluar. Kenapa? Karena balik lagi seperti pupuk, wahara jatahnya. Ya, masing desa itu provinsi jatahnya sekian, NTB Kabupaten Lombok Timur sekian, nanti Kabupaten Lombok Timur membagi ke desa, jatahnya yang dibayarkan oleh pemerintah pusat itu sekian. Nah, berarti kalau sudah penuh masuk itu ya ngantri dulu kan, gitu seperti itu. Itu normatif normalnya seperti itu. Gitu. Tetapi ada celah-celah yang memang masyarakat kita yang dalam keadaan terpaksa harus memerlukan BPJS gitu, harus karena dia sakit, masyarakat tidak mampu, kemudian harus dirawat di rumah sakit, dia bisa dibantu oleh pemerintah desa ataupun lembaga-lembaga lain melalui UPTPK, kemudian ada juga yang bisa mengurus sampai keluar Pak Kam, BPJS. Ya, BPJS-nya sampai keluar. Ada orang-orang seperti itu. Kebetulan teman-teman di lembaga yang dampingi LP2M itu bisa melakukan terobosan itu. Tetapi masyarakat kita yang memang tidak mampu dan layak dibantu gitu. Jadi tidak semua masyarakat yang bisa menikmati BPJS gratis itu, sama dengan PKH dan sebagainya kan tidak semua. Sehingga sekarang yang penting Pak Kadus usulkan aja data masyarakat kita yang tidak mampu itu ke desa untuk bisa masuk di DTKS itu.
Meskipun dia sudah masuk DTKS, sekarang belum bisa dia menerima gitu. Tetapi kalau datanya sudah masuk di DTKS, kemudian dia sakit, kemudian kita uruskan BPJS-nya lebih gampang daripada dia belum masuk. Sekarang itu target kita, ada lembaga yang saya bentuk, Pak Dadus gitu. Ini membantu kemarin di Sakra Selatan kalau nggak salah dia membantu merekam data masyarakat miskin kita yang belum mempunyai KK, belum mempunyai KTP. Karena kan dasarnya dari itu, Pak Dadus gitu. Pentingnya kita mempunyai KTP, data penduduk itu seperti itu. Mungkin Pak Arno juga bisa saya hubungkan dengan Pak Badri, LP2M itu sehingga bisa bergerak di sini. Khusus untuk yang disampaikan oleh beliau tadi, masalah BPJS dan sebagainya. Dengan ini pengalaman dia, Ya, keluarga, betul. kan, sangat dibutuhkan. Dia penyakitnya adalah kencing manis, kan, Ya. yang selalu berobat setiap minggu, setiap Harus bulan. punya BPJS itu. Nah, tapi belum ada BPJS-nya. Sehingga obat bisa dia gratis. Kan? Yang minta tolong untuk disambungkan sama Ya, nanti sambungkan karena besok kami adakan pertemuan juga dengan LP2M ini gitu. Insya Allah dia sudah menjalin kerjasama dengan dinas sosial, dinkes, rumah sakit, PTK dan sebagainya, sehingga BPJS juga, sehingga lubang-lubangnya dia tahu gitu. Lubang-lubangnya dia tahu seperti itu. Nanti akan kasih nomor. Mungkin itu gitu. Rumah sakit terkait dengan BPJS. Jadi keluhannya ternyata sudah sekian tahun tidak pernah terpakai BPJS itu. Maka diaktifkan. Apa masalahnya? Yang BPJS PIB itu ya. Ya, coba cek. Itu bakar. Ya, PIB karena dia Ternyata. kualitas pelayanan. Terima kasih. Terkait dengan BPJS memang ini dilema bagi masyarakat, ketidaktahuan masyarakat apabila dia memiliki kartu BPJS. Sekarang ini BPJS mengambil jalan pintas dan yang diuntungkan dia, yang dirugikan kita. Nah, apabila kartu BPJS itu tidak pernah terpakai, tidak pernah digunakan selama 3 bulan, dia akan dinonaktifkan. Sementara pemerintah pusat atau kabupaten tetap membayar. Nah, untuk ke depan apabila ada kartu-kartu seperti itu, sebaiknya kalau ada posyandu, kegiatan-kegiatan, datang saja untuk ngecek kartu itu saja, untuk dituliskan nomor kartunya supaya dia tetap aktif. Memang itu jadi kendala, memang masih bisa diperpanjang, masih bisa diaktifkan, tapi mau butuh waktu yang mengurus yang lama. Terus yang tadi, kalau kita lihat dari jumlah penduduk kita yang 1.300.000 sekian, 1,3, sementara masyarakat sekarang ini bulan yang sedang buat untuk persiapan visi misi untuk kesehatan, jumlah masyarakat Lombok Timur yang mendapatkan kartu BPJS pusat itu 68%. 68%, terus dari kabupaten dan dari provinsi dan kabupaten itu sekitar 18%. Itu di luar pegawai negeri dan TNI Polri. Nah, sekitar 30 sekian persen itu masyarakat belum terdaftar sebagai peserta BPJS, tapi di dalamnya itu masih termasuk PNS dan TNI Polri. Untuk ke depan supaya ini bisa berubah, tercover, apabila ada keluarga yang mempunyai kartu BPJS meninggal dunia, seperti tadi, Pak Kadus sebaiknya melaporkan saja, karena dia akan digantikan oleh warga kita yang ada di sekitar sini. Secara otomatis nanti dia akan didaftar, diupload, nanti dia akan digantikan apabila ada masuk pendaftaran baru seperti itu. Ya, bisa masuk. Ya. Terus yang ketiga, untuk ibu hamil, walaupun dia tidak mempunyai kartu BPJS, ya, apabila dia tetap ikut posyandu dari pertama dia hamil sampai dia mau melahirkan itu gratis total. Mau dia dirawat di mana saja di seluruh Indonesia, dia akan gratis total. Tapi dia harus tetap posyandu, karena setiap dia posyandu dia akan terdaftar ke kementerian, ya, sebagai peserta yang dibayarkan oleh kementerian khusus untuk ibu hamil dan bayinya yang baru lahir, ya. Sehingga mulai dari sekarang sarankan kalau punya istri atau keluarga yang hamil harus tetap rajin posyandu. Ganggu alfa, Ya, nah, tak boleh dia alfa, ya, karena dia terus terdaftar, update oleh kementerian.
Sehingga waktu dia melahirkan, datanya secara otomatis juga sudah online dimanapun dia akan berobat. Oke, mungkin itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.